Selamat siang, kami dari kelompok 5 Senin siang akan mepresentasikan atau menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Friska Aulia Aisyah, lalu yang kedua ada Jason Herman Kartawijaya, lalu yang ketiga ada saya sendiri Najmanisa Aulia. Kromatografi adalah suatu proses pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran yang pada hakikatnya molekuler. Sistem utama yang digunakan dalam kromatografi partisi adalah partisi gas, partisi cairan yang menggunakan alas tak bergerak, misalnya kromatografi kolom, kromatografi kertas, dan lapis tipis. Analisis dengan menggunakan KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi simplisa yang kelompok kandungan kimianya sudah diketahui, yaitu ada alkaloid, antraglikosida, arbutin, glikosida jantung, zat pahit, flavonoid, saponin, minyak atsiri, kumarin, dan asam fenol karboksilat. Lalu tujuan dari percobaan praktikum kromatografi ini adalah mampu mengisolasi pigmen klorofil dan mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponennya dengan kromatografi lapis tipis. Next. Lalu menuju ke bab 2, pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Komponen-komponen yang akan dipisahkan berada di antara dua fase, yaitu fase diam, yang adalah fase yang akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak adalah fase yang akan melarutkan zat komponen campuran. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC merupakan jenis sistem kromatografi dengan metode kinerja yang tinggi dan sangat efisien, yakni mampu menghasilkan pemisahan yang baik dalam waktu yang singkat. Lalu ada kromatografi gas, adalah jenis kromatografi yang hanya dapat mengatasi zat yang mudah menguap atau dapat diuapkan secara utuh pada suhu tinggi, serta dari mana turunan volatil tersebut dapat diperoleh secara andal tanpa sampel harus dilarutkan dalam peralut terlebih dahulu. Next. Lalu ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis untuk pemisahan komponen organik. Lalu fase diamnya berupa lapisan seragam, uniform, pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik. Maka dari itu, KLT ini biasa dinamakan oleh kromatografi planar. Prinsip kerja KLT adalah pemisahan dari perbedaan kepolaran. Fase diam yang digunakan dalam bentuk plat silika, yaitu silika gel JV254, sedangkan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan, atau biasanya adalah fase gerak ada pelarut organik. Lalu, menggunakan prinsip absorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen. Fase diamnya yang sudah disebutkan tadi ada silika gel JV254 dan fase geraknya adalah pelarut organik. Lalu keuntungan dari kromatografi lapis tipis ini adalah peralatannya yang sederhana, murah, waktu analisis cepat, dan daya pisah yang sangat baik dan efisien. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor retardasi. Nah, untuk diketahui sebenarnya faktor retardasi ini adalah suatu parameter untuk mengukur perubahan posisi dari suatu analit yang ingin diteliti terhadap jarak dari pelarut atau fase gerak atau eluennya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor retardasi ini adalah suatu rasio. Nah, sebagai informasi tambahan, faktor retardasi sendiri sebenarnya biasa digunakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut atau menguatkan asumsi keberadaan suatu senyawa. Kenapa? Karena biasanya konsentrasi misal dari pelarutnya maupun pigmen yang ingin diujikan itu memiliki faktor retardasi yang khas. Nilainya berarti kurang lebih berdekatan dengan satu sama lain gitu. Dimana kita bisa mencoba untuk menelusurinya dari misal jurnal-jurnal yang ada di internet maupun yang sudah dipublikasi di berbagai
lembaga. Oke, berikutnya. Nah, di sini sekarang ada klorofil. Untuk klorofil sendiri ya seperti yang sudah umum diketahui, merupakan suatu pigmen warna pada tumbuhan ya yang memberikan warna hijau karena ya tidak dapat menyerap warna hijau. Nah, klorofil sendiri sangat penting bagi tumbuhan ya terutama ya maupun yang terletak di daunnya biasanya karena klorofil membuat proses fotosintesis dapat terjadi yang menghasilkan sumber energi makanan bagi organisme tersebut yaitu biasanya adalah gula. Nah, kalau ditinjau dari komposisi klorofil sendiri, biasanya ya isinya cukup kompleks, misal ada unsur-unsur haranya, ada zat besinya, dan berbagai macam protein lainnya. Nah, untuk proses ekstraksi di dalam kromatografi lapis tipis ini, biasanya kita tuh menggunakan pemisahan zat nih yang berdasarkan derajat kelarutan di dalam pelarutnya. Nah, ada juga dua tipe nih di dalam ekstrasinya, yaitu ada padat cair, ekstrasi cair-cair. Nah, untuk penggunaan pelarut dan di dalam proses ekstraksi ini biasanya akan digunakan yang sesama jenis. Misal, kalau kita ingin melarutkan di dalam praktikum ini adalah klorofil, kita akan menggunakan kloroform karena sama-sama pelarut organik dan juga dia berbentuk nonpolar. Nah, untuk tahapan-tahapan yang digunakan untuk ekstrasinya ini biasanya adalah pencampuran intensif, yaitu bahan ekstraknya akan dicampur dengan pelarut-pelarut yang ada. Untuk kali ini berarti adalah kloroform dan juga etanol. Nah, nantinya setelah dikocok, kita akan diamkan dan biasanya akan terdistribusi secara natural ya, jadi ya secara perlahan. Nah, lalu kita berpindah ke poin yang B, yaitu perpindahan ekstrak dari media pembawa ke media ekstrasi. Seperti yang diketahui bahwa pada praktikum ini, nantinya kan etanol akan melarutkan kloroformnya. Nah, lalu berarti ekstrak dari klorofilnya itu akan berpindah ke kloroform sebagai media ekstrasinya, atau kita bisa sebut sebagai perpindahan massa untuk nantinya kita lanjutkan di pemisahan pada corong pemisah. Nah, untuk prosedur secara lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Friska. Oke, untuk bab 3 adalah metode percobaan. Bahan yang digunakan adalah sampel etanol 96%, natrium sulfat anhidrat N-heksana, etil asetat, aquades, dan kloroform. Alat yang dipakai pada percobaan kali ini adalah pipet volume, corong pemisah, pipa kapiler, pipet tetes, corong gelas beaker, full porcelain, timbangan, plat KLT, dan Erlenmeyer. Untuk prosedur percobaan kali ini dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu isolasi pigmen klorofil daun dan analisis komponen hasil isolasi dengan KLT. Untuk prosedur yang pertama yaitu isolasi pigmen klorofil daun dengan cara gerus daun segar menggunakan pulse porcelain, kemudian pindahkan hasil gerusan ke gelas beaker, masukkan pelarut etanol 96%, lalu tunggu selama 1 jam. Jangan lupa untuk menutup gelas beaker dengan kaca arloji untuk menghindari penguapan etanol. Setelah 1 jam, saring larutan tersebut menggunakan kertas saring dan corong gelas. Ekstrak filtrat dengan pelarut kloroform dalam corong pisah. Kocok sampai terbentuk emulsi. Tambahkan aquades pada lapisan kloroform bila belum terbentuk 2 lapisan. Dan jika masih belum terbentuk 2 lapisan juga setelah penambahan aquades, maka bisa dengan menambahkan natrium sulfat anhidrat. Kemudian pisahkan 2 fase yang diperoleh dan ambil fase kloroform yang berada di lapisan bawah. Untuk prosedur yang kedua adalah analisis komponen hasil isolasi dengan KLT. Dengan cara totalkan larutan zat hijau daun hasil isolasi di atas plat KLT yang telah disediakan. Dengan catatan, penotolan dilakukan pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat KLT. Kemudian biarkan hingga kering, kemudian elusi dengan campuran
pelarut N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Setelah mencapai 0,5 cm dari batas atas, ambil platnya, kemudian keringkan dan amati bercak-bercak yang nampak di bawah sinar tampak. Dan yang terakhir, foto plat KLT sebagai bukti. Pada umumnya akan terlihat bercak-bercak berwarna seperti jingga atau karotenoid, hijau biru atau klorofil A, hijau atau klorofil B, dan kuning atau xanthofil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.